kita itu harus merawat alam. Jadi tumbuhan itu harus kita pelihara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hari Susanto. Saya adalah Ketua Mitra Gama di Wanagama ini. Jadi saya adalah Ketua Mitra Wanagamanya. Jadi kelompok Mitra Gama adalah mitra di dalam pengelolaan Wanagama, termasuk RHL, kemudian perlebahan, menjaga hutan, kebakaran, dan lain-lain. Oh, sebenarnya begini, saya beternak lebah itu diawali dari mbah saya. Mbah saya itu adalah Han. Dulu namanya Han itu adalah orang sipil, bukan pegawai, yang ditokohkan oleh masyarakat untuk membagi baon. Jadi baon itu tanah garapan di hutan milik pemerintah. Jadi dia menggarap, itu yang membagi adalah mbah saya. Nah, sering di hutan, mbah saya kan sering berjumpa dengan lebah. Di situ ada. Kemudian mbah saya itu memelihara dengan geludukan, namanya geludukan. Itu setup yang sekarang namanya setup segi 4. Kalau dulu geludukan itu seperti kayu bunder, itu dipapras di tengah terus dikerowok. Nah, di situ mbah saya dulu. Kemudian generasi bapak saya itu sebagai seorang PNS akhirnya enggak. Kemudian saya sebagai cucunya terinspirasi mbah saya itu. Tapi kalau sekarang ini saya terinspirasi untuk lebah itu digantung sehingga kita bisa kemana-mana. Jadi di seluruh Wanagama bisa. Nah, saya memulainya itu. Kemudian kalau kita panen, kita datang ke situ, kita turunkan dengan tambang, kita panen. Setelah kita panen, kita naikkan lagi. Jadi seperti itu akhirnya lebih mudah. Karena peternak lebah itu sebenarnya manfaatnya tinggi bagi saya sendiri. Secara ekonomis saya nggak bekerja apa-apa, karena lebah itu cuma dicendel digantung tok, terus ditinggal, nggak dikasih makan, nggak dikasih apa-apa. Besok kalau pas musimnya madu, kita tinggal angkat, oh berat ini ada madunya, kita ambil, terus kita panen, terus kita jual. Cuman seperti itu mudahnya. Kemudian yang lain, kita itu harus merawat alam. Jadi tumbuhan itu harus kita pelihara. Makanya kita itu mencetak saingan kita sendiri di tempat kita sendiri. Secara logika nggak masuk akal, tapi ternyata itu sebagai untuk membantu bahwa orang-orang itu harus disadarkan tentang alam. Kalau kamu mau beternak lebah dengan cara tidak dikasih makan buatan, tapi harus dikasih makan dengan tumbuhan. Ya, kita harus menjaga tumbuhan. Nah, menjaga tumbuhan dengan sendiri kan nggak bisa. Harus cari teman. Jadi harus cari teman, harus bikin kelompok agar kelompok itu bisa untuk mengelola hutan. Khususnya yang kami budidayakan, yang kami pelihara di Wanagama ini adalah lebah serana. Ini sebenarnya di mana-mana ada, di seluruh Indonesia pun ada. Dari semua sudut Wanagama itu sebenarnya ada lebah serana. Dan di situ apabila pakannya banyak, kemudian dia akan berkembang biak dengan baik dan semakin banyak juga, sehingga masyarakat bisa ikut beternak, siapapun bisa di sini. Oh ya, keunikan lebah Apis cerana itu, adalah lebah yang bisa ditaruh di dalam stup, tetapi dia itu liar. Jadi dia itu mau datang sendiri, didatangkan pun bisa, tapi dia kalau tidak jenak dia bisa pergi sendiri. Jadi betah dan tidaknya lebah itu tergantung dari alam ini. Jadi kalau kita beternak lebah serana kok alamnya nggak baik, nggak mungkin. Terus dari segi hasilnya bagus, dari segi kualitas sudah ada bukti empiris yang dibuktikan oleh UGM, baik labnya maupun RSA-nya. Jadi memang unik. Harganya mahal. Kita menjual murah malah nggak laku. Unik kan? Kita jual murah nggak laku. Misalnya lebah serana di tempat saya itu dijual 150 nggak laku. Tapi kalau dijual 300 sampai 400 malah laku.
Tapi kalau kita jualnya terlalu mahal ya kita kasihan pada orang-orang yang sakit toh. Kita juga harus tepo seliro lah, kalau orang Jawa namanya tepo seliro. Jadi seperti di COVID kemarin itu harganya saya turunkan, padahal kebutuhan sangat tinggi. Saya itu sampai tidak bisa menjual dengan botol besar, saya menjualnya botol kecil-kecil, ben uman, ben roto. Itu harganya tak tekan, tak turunkan. Karena kita tepo-tepo lah, kita itu hanya dikasih sama Tuhan lah, kita tidak bikin madu, lebah datang sendiri, semuanya dari Tuhan. Kalau lebah di sini, lebah mellifera serana yang kita budidayakan itu hanya tergantung dari alam. Jadi kita tidak ada sistem ini bulan ini panen, bulan ini panen, bulan ini panen. Jadi dalam catatan kami, saya kan punya catatan pemanenan. Ini kan musim gugur, terus musim semi. Nah itu sebenarnya di situ banyak madu. Kemarin ini kan tahun ini mundur, musimnya itu mundur. Nah kita panennya madu yang mundur gitu. Nah misalnya seperti saat ini pagi misalnya nggak hujan, itu lebah hanya mengambil banyak tepung sari bunga. Nanti kalau sore hujan, lebah nggak ngambil nektar sehingga madunya sedikit. Nanti kalau sore itu nggak hujan, itu madunya bisa imbang antara nektar sama tepung sari, itu imbang. Tapi selamanya asal tanah itu basah, kalau di Wanagama ini pasti ada madu, hanya tergantung sedikit atau banyaknya madu. Tapi terbanyak ya di musim semi. Jadi itu tergantung dari alam. Alam musim seminya alam itu di bulan apa ya itu. Pertama, proses budidaya itu agar berkelanjutan ya. Kalau saya mengasumsikan satu setup isi itu dengan 3 setup kosong. Jadi nanti kalau ada lebah yang akan migrasi atau lebah yang misah atau lebah yang menangkarkan secara alami, itu langsung akan masuk ke dalam setup-setup yang kosong yang dipasang. Itu pertama. Tapi yang lebih penting itu adalah menjaga ekosistemnya. Jadi misalnya tumbuhan itu ya tidak boleh hilang. Jadi tumbuhan sebagai pakan lebah, entah itu tepung sari, bunga, entah itu nektar, itu harus dijaga. Kita dengan cara menjaga hutan itu, jangan sampai terbakar. Kalau perlu kita nanam terus. Jadi hutan Wanagama itu hanya boleh ditanam, nggak boleh ditebang. Karena lebah tanpa hutan itu ya niscaya. Kalau ada lebah kok dipelihara di perkampungan yang nggak ada hutannya, itu kita sudah mau bertanya sulit itu madunya nanti asli atau enggak. Jadi kita harus menjaga hutan. Nah itu akan menjaga kelestarian lebah. Mengapa lebah itu penting? Mengingat dari hasil riset saya itu ada statement kalau lebah punah dunia akan kiamat. Lebah itu kan sebagai tempat untuk penyerbukan bunga-bunga. Nah, lebah mengambil tepung sarinya. Nah, tepung sari dia bergerak kemana-mana, itu tepung sari yang di sini itu akan menempel kepada kelopak-kelopak bunga dan akhirnya akan tumbuh bibit-bibit. Akan tumbuh namanya buah-buahan. Nah, buah-buahan itu kalau jatuh akan tumbuh lagi. Dan dia itu berkembang. Tumbuhan itu kan berkembang karena buah-buah itu kan ada penyerbukan. Nah penyerbukan itu dibantu kebanyakan oleh lebah itu kalau di Wanagama sini. Jadi kalau lebah punah, dunia akan punah ya karena penyerbukannya nggak ada, akhirnya hutan nggak berkembang, dipotong orang nggak berkembang ya akan punah juga. Akhirnya oksigen akan berkurang. Setelah oksigen berkurang ya akhirnya akan pemanasan global dan lain-lain seperti itu. Makanya kalau kita itu membudidayakan lebah itu akan banyak amal perbuatan bagus, entah itu di dunia entah di akhirat. Kalau misalnya kepercayaan saya orang Islam, nakal kan ada di Al-Quran, penting banget. Pertama itu. Yang kedua, orang yang beternak lebah itu tergantung dengan tumbuhan. Nah kita menjaga tumbuhan, kita menanam itu ibadah, karena ada statement ataupun hadis yang mengatakan kalau kamu itu dikasih tahu
umur kamu mau mati sekarang, jangan sholat, jangan zikir dulu, tapi tanamlah tumbuhan, karena itu akan menjadi jariyahmu terus menerus. Itu pertama. Makanya banyak sekali ibadah orang yang berternak lebah.